Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 1, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Langsung saja ya teman-teman. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Apa sih umbi batang itu teman-teman? Jadi umbi batang itu merupakan batang di dalam tanah ya, ini di dalam tanah yang berisi cadangan makanan, dan dalam umbi batang tersebut akan tumbuh tunas yang akan menjadi tanaman baru seperti itu. Yang kedua, bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Apa sih itu umbi lapis? Jadi umbi lapis itu merupakan umbi yang berlapis-lapis di dalam tanah, di mana pada ujung dari umbi tersebut ini akan terdapat tunas yang menjadi calon tanaman baru. Contohnya itu adalah bawang. Ini di sini ada bawang putih ya teman-teman. Kemudian ada bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Umbi yang ketiga itu kan umbi akar. Contohnya adalah wortel dan singkong. Umbi akar itu merupakan akar yang mengalami penggelembungan, membesar karena berisi cadangan makanan. Kemudian di pangkalnya itu terdapat tunas yang akan menjadi tanaman baru. Setelah kita mengamati umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis, sekarang apa sih persamaan dan perbedaan dari ketiganya? Kita mulai dari persamaannya dulu ya teman-teman. Yang pertama itu, baik umbi batang, umbi akar maupun umbi lapis itu terdapat di dalam tanah. Persamaan yang kedua, baik umbi batang, umbi akar maupun umbi lapis itu merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, persamaan yang ketiga yaitu sebagai alat berkembang biakan. Nah, sekarang kita sudah tahu ya teman-teman, ada 3 persamaan, baik umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Nah, sekarang kita cari tahu perbedaannya. Yang pertama, kita bahas umbi batang. Yang pertama, umbi batang itu merupakan batang yang mengembang. Jadi modifikasi dari batang. Nah, ciri kedua dari umbi batang itu tumbuh tunas pada bagian umbi. Ciri yang ketiga adalah berakar tunggang. Nah, sekarang kita ke umbi akar. Sesuai dengan namanya bahwa umbi akar itu terbentuk dari akar ya. Merupakan akar yang mengembang karena berisi cadangan makanan ya. Kemudian yang kedua, tumbuh tunas pada pangkal umbi. Yang ketiga, berakar serabut. Nah, itu ciri-ciri dari umbi akar. Sekarang kita ke umbi lapis. Umbi lapis itu kan cirinya berlapis. Itu merupakan daun yang tersusun bertumpuk ya. Terbentuk dari daun bersusun yang bertumpuk. Tumbuh tunas pada ujung daun. Kemudian berakar serabut. Nah teman-teman, sebagai yang sudah dijelaskan tadi bahwa umbi itu salah satunya merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan. Sebagai tempat cadangan makanan, umbi dimanfaatkan untuk makanan oleh manusia. Seperti bisa kita amati pada gambar berikut ya, berbagai jenis umbi-umbian. Yang pertama itu tadi ini adalah ubi jalar ya, dimanfaatkan sebagai makanan. Kemudian ada singkong, dibikin keripik, ada kentang, bisa dibuat keripik seperti itu. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan.
Nah, hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu geduk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Jadi, manfaat dari bekerja sama itu adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan terasa lebih ringan. Demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe.